Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan salah satu soal yang saya temukan di internet berjudul Tryout Nasional UTBK 2023. You can also download the PDF by visiting the source site that I have provided here. Saya memilih pertanyaan ini karena saya dengar bahwa salah satu kisi soal yang telah disampaikan oleh Mendikbudristek bahwa tes literasi bahasa Inggris salah satunya adalah soal yang melibatkan visual, figur, atau grafik seperti soal ini. Let me tell you how I do this kind of question. As usual, I will tell you what my strategies are in dealing with this test. First, I will go to the questions and see what kind of questions I will have. Second, I will decide whether I need to do skimming or scanning directly. Untuk tipe soal tes kali ini kita memiliki pertama, organization of the text, selanjutnya paraphrase, synonyms, correct or incorrect statement, and stated or specific information. Semua soal ini tidak membutuhkan kita untuk melakukan skimming atau membaca teks terlebih dahulu. Jadi saya akan langsung memilih soal yang menurut saya mudah untuk dikerjakan terlebih dahulu. And I hope you will get it why I am doing that. Saya akan mengerjakan soal tentang organization of the text terlebih dahulu, dan saya akan meninggalkan soal paraphrase dan kembali nantinya, karena saya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan soal lainnya untuk mengerjakan soal tipe ini. Selanjutnya, soal synonyms yang bisa dikatakan mudah jika vocab yang kalian miliki cukup atau kalian dapat mencari makna berdasarkan konteks kalimat. Karena soal lainnya melibatkan proses berpikir yang tidak sebentar membuat saya mengerjakan sisa soal berdasarkan keinginan saya saja. So I think we can start with the first question. I choose this question because I think it is easier than the others. Bagaimana hubungan yang dimiliki paragraf pertama dan paragraf kedua? Saya tidak akan membaca pilihan jawaban yang ada lalu mencocokkan dengan teks atau menyesuaikan dengan teks. Melainkan sebaliknya, saya harus memastikan bahwa saya telah memahami apa yang coba disampaikan oleh kedua paragraf tersebut. Sedikit kita akan menyinggung kemampuan skimming kita di sini karena kemampuan ini akan membantu kalian memahami paragraf tertentu pada teks. Paragraf pertama menunjukkan bahwa ide pokok paragraf tersebut ada pada kalimat terakhir yang berarti atau bermakna di negara-negara yang telah mencapai pemberian vaksin tertinggi jumlah kematian plummeted. I will be honest with you that previously I had no idea what plummeted means. Tetapi dari konteks kalimat kita bisa menebak bahwa jumlah kematian di sini yang dimaksud di sini menurun karena pemberian vaksin tadi. Pemilihan pemahaman ide pokok ini sudah benar karena paragraf kedua hingga 6 akan mendukung ide pokok ini. Selanjutnya, paragraf kedua memiliki ide pokok pada kalimat pertama yang berbunyi, di tengah perkembangan ini dunia lengah ketika varian Omicron menjadi terkenal pada akhir 2021. Kalimat selanjutnya mendukung ide pokok tersebut dan menyebutkan bahwa Omicron terbukti bla bla bla. Setelah kita memahami maknanya, kita siap untuk kembali pada pilihan jawaban yang ada. Dan saya akan menjelaskan mengapa pilihan A menjadi pilihan yang tepat di sini. Pilihan A ini memiliki makna yang mencakup informasi pada kedua paragraf. Tingkat vaksinasi yang tinggi telah membuat dunia lengah dalam mengatasi penyebaran Omikron yang cepat. Mengapa pilihan lainnya salah? Pilihan B salah karena angka kematian menurun pada teks. Sedangkan pada pilihan B disebutkan bahwa banyak orang tidak dapat bertahan karena vaksin dan penyebaran COVID Omicron ini. Pilihan C salah karena pernyataan tersebut hanya mencakup informasi paragraf pertama saja. Pilihan D salah karena tidak adanya penyebutan bahwa pada saat itu seluruh dunia telah memberikan vaksin kepada warganya. Pilihan E salah karena pemberian vaksin tidak menyebabkan sesuatu yang negatif, jadi pernyataan ini tidak sesuai dengan informasi pada teks. One question and I think I have spent too much time explaining it. Tetapi jika kalian telah terbiasa dengan strategi ini, kalian tidak akan membutuhkan waktu lama mengerjakan soal ini. Now let's move on to the next question. Pertanyaan kedua yang telah saya pilih adalah pertanyaan yang meminta kita untuk mencari sinonim dari kata outlook.
Soal seperti ini terkadang akan menuntut kita untuk memiliki kosakata yang banyak. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk soal ini. Untuk soal ini, kalian bisa mencoba menggantikan kata outlook dengan kata pada pilihan jawaban yang sesuai dengan konteks kalimat dalam teks. Kalian memperhatikan satu kalimat di mana kata outlook muncul karena itu akan membantu kalian menemukan jawaban yang tepat. Kalimat bermakna lonjakan kasus yang tiba-tiba dari varian yang bergerak cepat telah menekan sistem kesehatan. Tetapi prospek rata-rata pasien COVID telah meningkat secara signifikan. Dan kalimat tersebut memiliki asosiasi atau hubungan dengan keadaan kesehatan pasien. Sehingga antibodi merupakan kata yang paling tepat untuk menggantikan kata outlook pada ekspresi the outlook or the antibody for the average COVID patient has improved significantly. Number 98 is done then. Now let's move on to the next question. Selanjutnya saya akan memilih pertanyaan yang menuntut kita untuk memeriksa pernyataan yang salah pada pilihan jawaban yang ada. Biasanya saya akan mengerjakan soal seperti ini terakhir, seperti ketika soal ini muncul pada tes TOEFL. Namun sepertinya sisa soal dalam tes SNBTN ini tidak lebih mudah dari soal ini. So I decided to do this question first. Kata kunci Israel dapat kalian temukan pada paragraf keempat. And then kalian bisa membaca teks terlebih dahulu atau langsung memeriksa setiap pernyataan yang ada, it's up to you. Pilihan A menunjukkan bahwa negara Israel melakukan vaksinasi pertama dan menekan jumlah kasus penyebaran COVID-19. Pernyataan ini telah sesuai dengan pernyataan dalam teks. Pilihan B juga sudah benar. Karena setelah negara Israel, negara lainnya juga memberikan vaksin kepada warga negaranya. Pilihan C salah dan C menjadi jawaban untuk soal nomor 100. Memang benar bahwa negara Israel menjadi pelopor penggunaan vaksin pertama. Namun tidak disebutkan bahwa negara tersebut merupakan negara yang memproduksi vaksin pertama kalinya. So you can also assume that option D and E are also right. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang melibatkan informasi visual dalam soal. Sayangnya visual di soal ini tidak cukup jelas, sehingga saya kerjakan soal ini terakhir. Terdapat keterangan bulan Januari pada grafik di samping, namun tidak ada informasi tahun dari bulan tersebut. Dan sayangnya lagi, hal ini membuat kita menyimpulkan bahwa grafik tersebut dimulai di tahun 2019 dan meliputi 2 tahun berikutnya hingga 2022. Hal tersebut seharusnya tidak kita lakukan karena kita mengandalkan kemampuan atau pengetahuan di luar teks. But here we are, I just need to do the question and explain it for you. Pertanyaan meminta kita untuk menyimpulkan informasi apa yang akan kita dapat dalam grafik tersebut. Dan pilihan yang benar untuk soal ini adalah pilihan D. Terdapat keselarasan informasi pada setiap informasi pada pernyataan D dengan gambar. Soal terakhir menguji kemampuan kita dalam paraphrase, kemampuan untuk menuliskan kalimat baru yang berisikan informasi yang sama dengan kalimat aslinya. Biasanya soal seperti ini akan melibatkan kosakata yang asing bagi kita atau melibatkan pernyataan yang cukup kompleks untuk dipahami. Sehingga saya memutuskan untuk mengerjakan terakhir. Informasi pada kalimat asli harus tetap bisa dipertahankan pada kalimat baru ini. So, how did I do it? Jawaban yang benar untuk soal ini adalah E. The previous high case of the virus menggantikan sudden spikes of cases. Had an effect on health status menggantikan have pressured health system. The majority of patients exposed to the virus survived menggantikan the average COVID patients has improved significantly. So that is the reason why option E has got the right answer. And that's all for our lesson video for now. Doing this test is indeed tiring, but of course we need to do our best in preparing for the upcoming test. Subscribe for more videos, or you can DM or send me a DM if you are interested to learn more about this test.
See you in the next videos.